Permainan memanggil arwah adalah suatu bentuk permainan atau ritual yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas yang diyakini berasal dari dunia lain. Dalam banyak budaya, permainan ini sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual dan mistis, di mana pemain percaya bahwa mereka dapat menghubungi atau memanggil arwah orang yang telah meninggal, atau bahkan entitas dari dunia gaib. Beberapa permainan memanggil arwah sudah ada sejak berabad-abad lalu, sementara yang lain menjadi tren dalam masyarakat modern, terutama di kalangan remaja. Ciri-ciri umum permainan memanggil arwah. 1. Medium. Banyak permainan ini menggunakan objek seperti papan, kertas, lilin, cermin, atau benda lain yang dianggap memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. 2. Panggilan atau mantra. Pemain biasanya mengucapkan kalimat tertentu atau mengikuti ritual spesifik untuk memanggil roh atau entitas. 3. Kepercayaan terhadap dunia gaib. Permainan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa ada dunia lain yang dihuni oleh arwah, roh, atau entitas yang bisa berkomunikasi dengan manusia. 4. Risiko dan bahaya. Meskipun permainan ini sering dianggap sebagai hiburan, banyak yang percaya bahwa mereka berisiko membuka pintu untuk roh jahat atau entitas berbahaya yang bisa mengganggu pemain secara fisik atau psikologis. Berikut permainan memanggil arwah yang terkenal di seluruh dunia. 1. Ouija board. Papan Ouija adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh atau entitas dari dunia lain. Papan ini memiliki huruf, angka, dan kata-kata seperti ya, tidak, dan goodbye. Pengguna meletakkan jari pada planchet yang akan bergerak konon untuk membentuk pesan dari dunia roh. Cara bermain, pemain duduk di sekitar papan Ouija dan menanyakan pertanyaan kepada roh. Dengan jari-jari mereka di atas planchet, mereka membiarkan benda tersebut bergerak. Ketika planchet bergerak, ia akan menunjuk huruf atau angka yang membentuk kata-kata atau pesan. Risiko, banyak yang percaya bahwa permainan ini bisa membuka gerbang bagi entitas jahat atau mengundang roh yang tidak diinginkan. 2. Charlie Kalenge. Deskripsi, permainan ini melibatkan dua pensil yang diletakkan saling silang di atas kertas dengan dua kata, yes dan no. Pemain memanggil Charlie, yang diyakini sebagai entitas yang akan menjawab pertanyaan dengan menggerakkan pensil. Cara bermain, pemain menempatkan dua pensil di atas kertas dan menanyakan pertanyaan. Ketika mereka memanggil Charlie, pensil tersebut diyakini akan bergerak untuk menjawab ya atau tidak. Risiko, permainan ini sangat kontroversial karena dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan psikologis bagi peserta. 3. The Midnight Game. Deskripsi, permainan ini melibatkan ritual pemanggilan Midnight Man yang dikatakan akan mengejar pemain sepanjang malam. Permainan ini terkenal dengan risikonya yang sangat tinggi karena dapat menimbulkan ketakutan ekstrim atau bahkan masalah psikologis. Cara bermain, pemain memulai permainan pada tengah malam dengan menulis nama mereka di selembar kertas, menusukkan jarum ke dalamnya, dan menyalakan lilin. Mereka kemudian harus berusaha menghindari Midnight Man yang akan mengejar mereka sepanjang malam. Pemain yang gagal menghindar akan mengalami kutukan. Risiko, dikatakan bahwa permainan ini berpotensi membahayakan kesehatan mental dan fisik pemain. 4. The Three Kings. Deskripsi, permainan ini melibatkan seorang pemain yang duduk di depan cermin di ruangan gelap dengan menyalakan beberapa lilin. Tujuan permainan ini adalah untuk memanggil entitas atau roh, tetapi banyak yang menganggapnya sangat berbahaya. Cara bermain, pemain duduk di depan cermin dan menyalakan 3 lilin di sekitar mereka. Mereka kemudian memulai ritual dengan berdoa atau melakukan pemanggilan, berharap untuk bertemu dengan entitas yang dapat memberikan wawasan atau ramalan. Risiko, papan Ouija dan ritual lainnya, permainan ini berpotensi mengundang entitas yang tidak diinginkan. 5. The Elevator Game. Deskripsi, permainan ini mengharuskan pemain mengikuti aturan yang sangat spesifik untuk naik turun lift agar bisa memasuki dimensi lain.
Konon, jika langkah-langkahnya diikuti dengan tepat, pemain akan dibawa ke dunia lain. Cara bermain, pemain harus menggunakan lift di gedung bertingkat dan mengikuti serangkaian aturan khusus, seperti menekan tombol pada lantai tertentu dalam urutan yang tepat. Jika berhasil, pemain bisa bertemu dengan entitas dari dimensi lain. Risiko, permainan ini melibatkan risiko fisik karena harus mengikuti langkah-langkah tertentu di dalam gedung yang tidak biasa. Ada juga potensi bahaya psikologis bagi pemain yang terlibat dalam situasi yang menakutkan. 6. Bloody Mary. Deskripsi, ini adalah salah satu legenda urban paling terkenal, yang melibatkan berdiri di depan cermin dalam ruangan gelap dan menyebutkan Bloody Mary 3 kali. Konon, ini akan memanggil roh wanita dengan mulut terbelah yang muncul di cermin. Cara bermain, pemain masuk ke ruangan gelap, menyalakan lilin, dan berdiri di depan cermin. Mereka kemudian mengucapkan Bloody Mary 3 kali. Setelah itu, diyakini bahwa sosok hantu atau roh akan muncul di cermin untuk memberi pesan atau menakut-nakuti mereka. Risiko, permainan ini bisa memicu gangguan psikologis dan ketakutan ekstrim, serta potensi cedera saat berada di ruang gelap. 7. Kuchisake Onna, The Slit-Mouthed Woman. Deskripsi, berasal dari legenda urban Jepang. Permainan ini melibatkan pertemuan dengan seorang wanita yang memiliki mulut terbelah. Konon, wanita ini akan menanyakan apakah wajahnya cantik, dan jawaban pemain bisa menentukan nasib mereka. Cara bermain, pemain akan bertemu dengan sosok wanita yang memakai masker atau kain penutup wajah. Setelah bertanya apakah dia cantik, jika pemain menjawab dengan salah, mereka akan dibunuh atau dibunuh oleh hantu tersebut. Risiko, meskipun ini lebih bersifat cerita horor, namun ketakutan yang ditimbulkan bisa cukup kuat bagi mereka yang mencoba. 8. Light as a Feather, Stiff as a Board. Deskripsi, permainan ini dilakukan dengan sekelompok orang yang berusaha mengangkat tubuh seseorang yang terbaring dengan hanya menggunakan 2 jari. Mereka mengklaim bahwa tubuh orang tersebut bisa terangkat oleh kekuatan roh. Cara bermain, sejumlah orang duduk di sekitar seseorang yang terbaring dan mencoba untuk mengangkat tubuh orang tersebut dengan hanya menggunakan 2 jari. Pemain yang bertindak sebagai medium akan mencoba memanggil roh untuk membantu mengangkat tubuh. Risiko, ada kemungkinan cedera fisik saat mengangkat seseorang yang cukup berat, dan psikologis karena adanya perasaan takut terhadap roh yang dipanggil. 9. The Banshee Game. Deskripsi, permainan ini melibatkan pemain yang mencoba untuk memanggil roh atau entitas yang dikenal sebagai Banshee untuk mendapatkan ramalan atau pesan. Dalam mitologi Irlandia, Banshee adalah roh yang meramalkan kematian. Cara bermain, pemain berusaha menghubungi Banshee melalui ritual tertentu, biasanya pada malam hari dan di tempat yang sepi. Mereka berharap mendapatkan pesan atau ramalan dari entitas tersebut. Risiko, seperti halnya permainan lainnya, ini bisa menyebabkan kecemasan atau gangguan mental jika pemain terlalu terpengaruh oleh pesan atau ramalan yang diterima. 10. The Baby Blue Kalenge. Deskripsi, permainan ini melibatkan pemain yang mengucapkan Baby Blue berulang kali di kamar mandi untuk memanggil roh dari seorang bayi yang meninggal. Cara bermain, pemain harus pergi ke kamar mandi pada malam hari dan menatap ke cermin sambil mengucapkan Baby Blue beberapa kali. Beberapa versi percaya bahwa roh bayi akan muncul di cermin dan berinteraksi dengan pemain. Risiko, ini adalah permainan yang sangat menakutkan karena ketakutan akan mengalami gangguan atau munculnya sosok hantu bayi yang bisa mengejutkan pemain. Yang perlu diingat adalah, semua permainan ini dapat menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan mental dan fisik pemain. Sebaiknya hindari permainan-permainan semacam ini karena potensi bahaya yang bisa ditimbulkan, baik oleh entitas yang dipanggil maupun oleh ketegangan emosional yang dialami. Nantikan 50 permainan memanggil arwah part 2. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan.